Ya, selamat sore Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, atau Bapak Ibu saudara-saudara yang mengikuti channel Bible Study Gereja Elios Malang. Sekali lagi kita bersyukur karena kita masih diberikan waktu kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Namun terlebih dahulu mari kita siapkan hati dan pemikiran kita untuk memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami di sore hari ini, di mana kembali kami boleh bertemu untuk belajar firman-Mu lewat channel Bible Study Gereja Elios Malang. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan untuk menolong kami mengerti dan memahami apa yang hendak Engkau ajarkan kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu ya Tuhan untuk mengajarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami pada saat ini. Berkati juga kami yang mengikuti akan pembelajaran ini sehingga kami boleh mendapatkan pemahaman yang baik tentang apa yang perlu kami lakukan sebagai umat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu ini hanya di dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan teruskan belajar kebenaran firman Tuhan dari khotbah di bukit, khususnya di dalam Matius pasal 5. Ya, hari ini kita akan belajar di dalam ayat 31 sampai dengan ayat 32. Memang ini 2 ayat saja, tapi ini sangat fenomenal dan sangat perlu didalami sekali. Karena ini berkaitan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Saya akan baca kepada kita ayat ini Bapak Ibu dan Saudara. Matius 5 ayat 31 sampai 32. Ya. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ya. Demikian teks yang akan coba kita diskusikan atau kita bahas pada sore hari ini. Sesuatu hal yang memang sering kita hadapi dan mungkin beberapa tahun ini banyak peristiwa-peristiwa yang kita temukan khususnya tentang perceraian ya. Jadi tema kita pada sore hari ini adalah perceraian. Jadi kalau kita membahas di dalam bagian ini tadi, maka ini sebenarnya ada hubungan di dalam pembelajaran kita minggu yang lalu. Ya, yaitu bagian yang menceritakan tentang perzinahan. Ya, jadi di minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa konsep perzinahan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tidak hanya difahami secara literal saja, artinya tidak hanya bicara tentang hubungan seks antara laki-laki dan perempuan. Tetapi berbicara tentang perzinahan, Yesus lebih memperdalam maknanya. Di mana kalau ada orang di dalam pemikirannya menginginkan seseorang dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, maka itu sudah dikategorikan perzinahan. Jadi sekali lagi di dalam konteks yang kita baca juga hari ini sebenarnya sekali lagi ini memiliki hubungan dengan apa yang kita bahas di dalam pembelajaran sebelumnya, yaitu berbicara tentang perzinahan. Ya. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di dalam Matius pasal 5 ayat 31 dan 32, kita juga menemukan hal yang sama di dalam Matius pasal 19
ya, berbicara tentang masalah perceraian. Ya. Matius 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Sehingga banyak orang berbicara bahwa Matius 5 ayat 31 sampai 32 ini adalah berupa ringkasan dari Matius 19 ayat 1 sampai dengan 12. Ya. Lalu kenapa persoalan ini menjadi muncul Bapak Ibu dan Saudara dan perlu kita renungkan baik-baik. Ternyata ada banyak sorotan-sorotan yang keliru yang kita temukan untuk memahami teks ini. Apa yang saya maksudkan di sini Bapak Ibu dan Saudara? Ya. Ketika mengutip teks ini, banyak orang hanya ingin mencari alasan untuk melegalkan atau memperbolehkan sebuah perceraian. Ya, adanya kecenderungan untuk mengetahui alasan yang diperbolehkan sebagai dasar perceraian. Ya. Jadi ketika terjadi yang namanya perceraian di tengah-tengah orang percaya, maka kita temukan sebuah diskusi atau sebuah perbincangan-perbincangan yang ingin mencari alasan pembenaran sehingga perceraian itu dilegalkan. Perceraian itu disahkan, disetujui. Dan itulah yang menjadi sorotan yang kita juga perhatikan ketika orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, bersoal jawab kepada Yesus tentang persoalan ini. Tentu kalau kita memahami tentang apa yang Yesus maksudkan, ini sangat berbeda ya dengan apa yang difahami oleh orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat atau orang-orang Yahudi pada zaman itu. Bahwa kecenderungan orang pada waktu itu untuk mencari pembenaran diri, melegalkan tentang perceraian. Tetapi konsep Tuhan Yesus sangat berbeda dengan mereka. Kenapa? Nanti kita akan melihat ya, mengapa Tuhan Yesus sangat memiliki pandangan yang berbeda dengan orang-orang pada saat itu. Ya, bagi Tuhan Yesus kalau kita melihat baik Matius pasal 5 maupun pasal 19, bahwa teks ini yaitu untuk menegaskan kekuatan daripada sebuah komitmen pernikahan. Sekali lagi, ketika Yesus mengutip pernyataan-pernyataan seperti ini, sebenarnya ia ingin orang-orang pada saat itu, murid-muridnya pada saat itu, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, untuk memiliki sebuah komitmen di dalam pernikahan. Ya. Nah, inilah yang menjadi sesuatu concern daripada Tuhan Yesus. Ya. Ada banyak sikap yang terlalu lunak terhadap perceraian. Ya. Melegalkan, mengabaikan, dan menyetujui. Ya. Maka kalau kita melihat itu Bapak Ibu dan Saudara, maka ada banyak kecenderungan-kecenderungan yang terjadi yang akhirnya sebuah komitmen pernikahan yang telah disahkan, diresmikan, diikrarkan di hadapan Tuhan, akhirnya bisa saja terabaikan. Ya. Jadi kalau kita perhatikan dengan apa yang Tuhan Yesus coba ungkapkan di sini, bahwa sebenarnya ini adalah sebuah kritikan
kepada orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang pada saat ini atau pada saat itu mereka sangat lunak terhadap perceraian. Ya. Kembali kalau kita memperhatikan di dalam ayat 31 ini. Ya. Telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Ya. Jadi Tuhan Yesus sedang mengutip apa yang telah ditulis oleh Musa di dalam kitab Ulangan pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Coba kita perhatikan di dalam kitab Ulangan pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Ya. Saya baca kepada kita Bapak Ibu dan Saudara. Apabila seorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkan ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain. Dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkan ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu, bahwa Musa memberikan sebuah perintah bagi seorang laki-laki Israel untuk memberikan surat cerai kepada istrinya oleh karena ia menemukan alasan-alasan tertentu untuk menceraikan istrinya. Ya. Alasan-alasan yang tidak senonoh kalau kita perhatikan di dalam ayat 1 tadi. Ya. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara, kata tidak senonoh ini akhirnya menjadi sebuah perdebatan. Ya. Pada zaman Tuhan Yesus atau sebelum Tuhan Yesus, ya, para rabi Yahudi, ya, guru-guru agama Yahudi mencoba memperdebatkan alasan-alasan yang dikemukakan di sini, yaitu kata tidak senonoh itu seperti apa. Jadi kalau kita perhatikan pada zaman Musa, ya, apa yang dimaksudkan tidak senonoh itu, maka tidak hanya merujuk kepada perbuatan asusila atau perzinahan, tetapi bisa berbicara tentang hal-hal yang lain. Ya. Mengapa demikian Bapak Ibu dan Saudara? Kalau kita kembali memahami di dalam kitab yang ditulis oleh Musa tentang aturan-aturan yang berlaku di dalam kehidupan bangsa Israel, di mana apabila seseorang kedapatan melakukan tindakan perzinahan, maka hukuman yang akan diterima oleh orang tersebut adalah satu, yaitu hukuman mati. Ya. Bukan perceraian.
Jadi kalau ada suami istri di mana mereka kedapatan melakukan tindakan perzinahan, maka hukuman yang akan mereka dapatkan, yang akan diberikan kepada mereka adalah hukuman mati. Jadi bukan hukuman perceraian. Maka kalau kita kembali tentang apa yang dipahami dengan kata tidak senonoh di sini Bapak Ibu dan Saudara, maka pengertiannya menjadi luas. Pemahamannya menjadi lebar. Jadi tidak lagi hanya bicara tentang masalah perzinahan di sini. Tetapi bisa dengan alasan-alasan yang lain. Coba kita perhatikan sekali lagi di dalam Ulangan pasal 24 ini. Di mana kata tidak senonoh itu diidentikan dengan kalimat sebelumnya. Ya. Saya baca ulang. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya. Dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu. Ya, perhatikan Bapak Ibu dan Saudara. Ya, alasan yang bisa dikemukakan di sini adalah apa? Tidak menyukai. Jadi tidak lagi bicara tentang perzinahan di sini. Ia tidak suka. Ya, mungkin karena keadaannya tidak seperti yang dahulu, kecantikannya berubah. Mungkin dengan alasan-alasan yang lain sehingga timbul yang namanya apa? Seperti ayat 3. Dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya. Ya. Jadi kata tidak senonoh di dalam Ulangan ini, jadi maknanya luas. Dimana kalau ada seorang laki-laki kemudian ia tidak menyintai lagi istrinya, tidak suka lagi kepada istrinya, maka itu bisa menjadi alasan bagi dia untuk apa? Menceraikan. Ya. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana para rabi, bagaimana orang-orang Yahudi, para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, bisa saja melakukan tindakan-tindakan perceraian itu. Ya. Oleh karena pandangan mereka yang sifatnya subjektif saja misalkan. Ya. Ia melihat pasangannya sudah lagi tidak seperti apa yang diharapkannya. Ya. Tidak mencintai lagi. Memang di sini tidak memberikan alasan kepada kita kenapa ia tidak mencintai. Tapi itu maknanya luas. Dan kalau ia menemukan hal itu, ia mendapatkan alasan seperti itu. Maka ia punya alasan yang kuat untuk menceraikan istrinya. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan itu kalau terjadi di dalam kehidupan sampai sekarang ini. Ya. Ketika seorang wanita tidak lagi cantik seperti dahulu ketika ia masih muda, maka itu bisa dijadikan sebagai alasan untuk apa? Bercerai. Pernah saya mendengarkan satu video Bapak, Ibu, dan Saudara, di mana ada seorang tokoh agama tertentu, ya, tentu bukan orang Kristen. Dia menceraikan istrinya hanya gara-gara apa? Dia berkata bahwa istrinya ini sudah memasuki masa menopause. Tidak mungkin lagi melahirkan seorang anak. Sehingga dengan alasan yang begitu gampang itu, ya, yang bisa dicari-cari itu, akhirnya apa? Dia berkata, ya aku menceraikan dia.
Jadi betapa mirisnya Bapak Ibu dan Saudara kalau hal-hal itu terjadi, dan ini sangat merendahkan martabat seorang wanita yang telah Tuhan ciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Di mana seorang wanita itu diciptakan oleh Tuhan, ya, memiliki derajat yang sama dengan laki-laki. Tapi ketika perlakuan-perlakuan itu dilaksanakan, maka itu artinya apa? Sangat-sangat merendahkan martabat seorang wanita. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, agar sikap merendahkan martabat seorang wanita ini tidak begitu direndahkan, tidak diabaikan, maka ada beberapa penafsir mencoba memahami kenapa Musa menuliskan dan memberikan perintah ini. Dan kenapa Tuhan Yesus juga melihat hal itu ketika ia mengatakan itu karena kekerasan hatimu. Maka kita bisa menemukan beberapa alasan Bapak, Ibu, dan Saudara, ya. Kenapa sampai Musa memberikan surat perintah agar diberikan yang namanya surat cerai itu? Yang pertama, ya, supaya ada prinsip keadilan bagi seorang perempuan yang diceraikan. Ya. Apa maksudnya? Ya, bahwa seorang wanita yang diceraikan Bapak, Ibu, dan Saudara, maka mungkin dia dianggap sampah, tidak punya harga diri, tidak punya martabat, dan lain sebagainya. Begitu ia direndahkan sedemikian rupa. Tetapi ketika surat cerai itu diberikan, maka Musa ingin memberikan sebuah keadilan bagi seorang wanita yang diceraikan ini. Bahwa ia punya hak, ia punya martabat, ia punya, ya, harga diri yang perlu dijunjung, yang perlu dihargai, karena ia juga adalah makhluk ciptaan Allah yang luar biasa. Ya. Jadi kita perhatikan pada zaman-zaman seperti itu, ya, begitu merendahkan hal-hal yang wanita ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ini tidak baik kalau itu terus dilakukan sampai hari ini, ya. Kemudian alasan yang kedua, yaitu untuk memperjelas status daripada seorang wanita yang diceraikan, ya. Artinya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Di mana seorang wanita yang telah diceraikan oleh seorang laki-laki pada zaman itu, maka kemungkinan ia bisa melakukan tindakan, ya, untuk menikah dengan laki-laki yang lain, maka ia tidak akan pernah melanggar hak daripada mantan suaminya. Ya, dengan ia diberikan surat cerai, maka kalau ia menikah dengan orang lain, maka apa yang terjadi? Ia tidak akan melanggar hak daripada mantan suaminya, yang adalah pemilik, ya, pemilik daripada istrinya ini. Tapi ketika perintah ini diberikan, maka ada prinsip keadilan yang lain, ya, yang terjadi. Jadi kalau kita memperhatikan selanjutnya bahwa ketika terjadi pernikahan ulang yang dilakukan baik orang yang menceraikan maupun yang diceraikan, khususnya di sini wanita yang diceraikan, sebenarnya untuk melindungi apa?
kelangsungan hidup daripada wanita yang diceraikan ini. Ya. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Ya. Kalau kita kembali kepada prinsip budaya orang Israel atau orang Yahudi pada zaman dahulu, ya, dalam konteks perjanjian lama, maka seorang wanita ini sangat sukar untuk mendapatkan penghasilan. Ia juga sangat sukar mendapatkan perlindungan dari hak-haknya apabila ia tidak mendapatkan seorang suami. Ya. Jadi kalau misalkan zaman dahulu seorang wanita tidak memiliki suami, itu dianggap sebagai sebuah noda, sebagai celaan. Dianggap dalam tanda petik hina dan lain sebagainya. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari yang namanya perlindungan, ya, yang namanya kebutuhan yang harus ia dapatkan, maka ia tidak akan bisa dengan mudahnya ia dapatkannya. Kalau pada zaman sekarang ini kita bisa, ya, tidak ada menjadi sebuah persoalan, ya, seorang wanita menjadi seorang wanita karir, ya, seorang wanita ia bisa hidup tanpa pasangan hidup, ya, dan ia punya hak perlindungan. Apalagi kalau kita lihat dalam konteks zaman sekarang ini dengan istilah hak asasi manusia, di mana semua manusia itu punya hak yang sama. Maka yang namanya perlindungan itu ia dapatkan. Ya. Makanya kita misalkan di Indonesia ini ada yang namanya Komnas, ya, perempuan, ya, untuk memberikan perlindungan bagi seorang wanita, supaya ia tidak diperlakukan sewenang-wenang. Ya. Jadi ini sangat luar biasa. Tapi kalau hidup pada zaman dahulu, maka ini kita tidak bisa menemukan seperti itu. Mereka begitu direndahkan dan lain sebagainya. Maka sekali lagi, untuk adanya prinsip keadilan, demi menegakkan keadilan, kesetaraan itu, hak yang sama itu, maka Musa memberikan surat dan mengizinkan mereka untuk memberikan surat cerai. Jadi kalau dilihat di dalam kehidupan bangsa Israel pada zaman itu, Bapak Ibu dan Saudara, khususnya para pengajar-pengajar ahli Taurat ini, maka kita akan menemukan dua golongan, ya, yaitu golongan Samai, yaitu para rabi Samai, di mana di dalam konteks ayat 1 tadi dalam Ulangan 24, maka mereka memahami konteks hal yang tidak senonoh itu dalam pengertian apa? Hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan seksual. Ya. Jadi ketika mereka melakukan pelanggaran pernikahan mereka, di mana mereka berzina dengan laki-laki yang lain, maka kata tidak senonoh yang dimaksudkan di sini menurut pandangan para rabi Samai itu adalah perbuatan seksual semata. Jadi sebuah alasan yang kita bisa melihat. Tetapi ada lagi, ya, pandangan yang berbeda, yaitu para Rabi Hillel. Ya. Jadi bagi Rabi Hillel ini, bahwa menceraikan seorang wanita tidak lagi dengan alasan, dan tidak hanya alasan dengan perbuatan seksual semata, tetapi apapun, ya, bisa dijadikan sebagai alasan untuk menceraikan. Ya. Konon ada cerita Bapak Ibu dan Saudara, di mana
ketika seorang wanita misalkan memasak makanan bagi seorang suaminya, tetapi masakan itu tidak enak di dalam lidah suaminya, maka itu bisa dijadikan sebagai alasan untuk menceraikan. Ya. Jadi betapa mudahnya orang-orang pada saat itu mencari alasan-alasan pembenaran diri. Ya. Sehingga ketika mereka berkata, aku tidak suka lagi, saya tidak lagi mencintai dia, maka mereka bisa menceraikan seorang wanita itu. Ya. Jadi betapa mereka begitu merendahkan tentang masalah komitmen di dalam sebuah pernikahan itu. Tentu apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika ia ditanya tentang hal demikian, lalu apa pandangan Tuhan Yesus dalam hal ini? Bahwa apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sangat berbeda dengan pandangan umum. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus menekankan ikatan pernikahan yang sifatnya permanen. Ya. Artinya apa, Bapak Ibu dan Saudara? Bahwa Tuhan Yesus itu sangat memegang teguh prinsip dalam ikatan janji nikah. Kenapa? Kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal 19 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya. Ketika Tuhan Yesus mencoba memberikan perbandingan tentang pernikahan itu, maka kita bisa menemukan apa yang menjadi landasan Tuhan Yesus. Ya. Saya baca kepada kita ayat 3 sampai dengan ayat 6 dalam Matius 19. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana pandangan orang pada zaman itu. Bahwa apapun alasan boleh digunakan untuk menceraikan. Tetapi apa yang jawab Tuhan Yesus di dalam ayat 4? Jawab Yesus, tidaklah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya. Jadi kita perhatikan bagaimana Tuhan Yesus sangat komit atau memiliki satu pandangan yang sangat luar biasa. Bahwa janji nikah itu mengikat antara kedua pasangan. Jadi ini bukan sebuah hal yang bisa dipermainkan. Bukan sebuah alasan untuk mencari alasan-alasan pembenaran diri. Jadi Tuhan Yesus begitu komit, begitu memegang teguh, mengajarkan tentang komitmen ikatan pernikahan itu. Terbukti dari apa yang dikatakan di sini. Bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah, maka tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan Yesus mengambil sebuah konsep. Ketika Tuhan menciptakan manusia pertama sekali, Ia menciptakan Adam dan
Hawa. Ya. Jadi hanya satu pasang, Adam dan Hawa. Tidak ada Adam dan Hawa yang lain. Adam dan Hawa hanya satu pasang. Jadi Tuhan Yesus begitu memberikan satu pencerahan kepada mereka. Bahwa sejak dari semula Tuhan hanya menciptakan seorang yang menjadi pasangan orang lain. Dan itu disahkan untuk seterusnya. Ya. Maka sekali lagi di sini Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah, maka tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dengan alasan apapun pun kita temukan. Ya. Kemudian, dari apa yang kita baca di dalam Matius pasal 19 ini, bahwa Tuhan Yesus juga memberikan satu pemahaman penting bahwa pernikahan itu adalah heteroseksual. Apa maksudnya heteroseksual? Artinya antara laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi kalau dalam kehidupan zaman sekarang ini kita bisa menemukan orang yang menikah dengan sesama, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau dengan pasangan yang banyak sekali, maka itu sudah melanggar prinsip firman Allah. Tuhan Yesus menegaskan bahwa pernikahan itu sifatnya heteroseksual. Dan sifatnya lagi apa? Monogamis. Ya, bukan poligamis. Jadi orang Kristen, Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak mengenal pernikahan poligami. Orang Kristen tidak memahami dan tidak dibenarkan konsep berpikir poligami. Ya, ajaran firman Tuhan tidak mengajarkan hal itu. Ya, sekali lagi, dari apa yang Tuhan Yesus ungkapkan di sini, bahwa prinsip pernikahan itu sifatnya heteroseksual antara laki-laki dan perempuan, dan sifatnya monogamis. Lalu kemudian Tuhan Yesus ditanyakan tentang masalah apakah boleh menceraikan seorang wanita itu. Jadi kalau kita melihat apa yang Tuhan Yesus kemukakan di dalam alasan-alasan di sini, ia tidak berfokus kepada apakah itu boleh atau tidak. Ya. Karena dari awal dia sudah menegaskan sekali lagi bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tetapi ia beranjak kepada hal yang lain, Bapak, Ibu, dan Saudara. Artinya apa? Bahwa Yesus menyoroti tentang konsekuensi dari sebuah perceraian. Ya. Bahwa sebuah perceraian itu akan mendapatkan dampak. Ya. Baik untuk pasangan itu sendiri maupun untuk orang-orang yang ada di dalam keluarganya. Ya. Dan kita bisa melihat, Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana sebuah pernikahan yang terjadi, kemudian perceraian terjadi, maka apa? Dampak-dampak psikologis kepada anak-anak mereka itu begitu besar. Ya. Dan Tuhan tidak mau hal-hal itu terjadi di dalam kehidupan pernikahan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan ingin sebuah pernikahan, sebuah keluarga itu dibangun dengan sebuah hal yang membahagiakan satu dengan yang lain. Itulah sebabnya ketika disinggung tentang persoalan itu,
maka Tuhan Yesus menyoroti akibatnya apa? Maka ada kemungkinan orang-orang yang diceraikan itu akan melakukan tindakan pernikahan ulang. Ya. Maka apa yang Tuhan Yesus katakan di sini? Bahwa apabila terjadi yang namanya pernikahan ulang oleh karena perceraian itu, maka itu sangat dipandang sama sebagai sebuah perzinahan. Ya. Jadi bagi Tuhan Yesus, bahwa pernikahan yang dilakukan pernikahan ulang oleh karena perceraian, ya. Kalau hal yang lain, misalkan Bapak Ibu dan Saudara, suami meninggal, istri meninggal, kemudian dia menikah lagi, maka itu tidak dikategorikan sebagai sebuah perzinahan. Tetapi kalau ini karena perceraian, maka ketika terjadi yang namanya pernikahan ulang, maka itu sudah dikategorikan perzinahan. Ya, itulah sebabnya kita bersyukur di dalam pandangan sinode kita, gereja kita, dan saya pribadi Bapak Ibu dan Saudara, tidak pernah menyetujui ada yang namanya pernikahan ulang oleh karena perceraian. Ya. Kalau ada pernikahan ulang oleh karena satu pasangan itu sudah meninggal, ya itu tidak masalah. Tetapi karena akibat perceraian, maka di dalam sinode kita, gereja kita, dan saya pribadi tidak akan pernah melakukan dan menyetujui adanya pernikahan tersebut. Ya. Jadi Tuhan Yesus berkata bahwa orang yang menikahi pasangan yang telah bercerai telah melakukan tindakan perzinahan. Ya. Jadi tidak hanya dipandang di sini hanya wanitanya, tapi dua-duanya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Jadi kalau kita perhatikan sekali lagi bahwa sikap Tuhan Yesus ini sangat kontras atau sangat berbeda dengan mayoritas orang Yahudi. Orang-orang Yahudi memandang pemberian surat cerai sebagai sebuah perintah. Dan itu adalah sesuatu hal yang legal bagi mereka. Sehingga mereka merasa bebas daripada hukuman dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita perhatikan sekali lagi bahwa Tuhan Yesus, ia lebih memilih untuk melihat konsekuensi buruk di balik tindakan perceraian. Dampak-dampak psikologisnya tadi, dampak-dampak yang lain yang terjadi akan dialami oleh kedua belah pihak dan lain sebagainya. Maka kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu dan Saudara, bahwa pemberian surat cerai itu bukan berarti menyelesaikan sebuah masalah. Ya. Bahwa sebuah keluarga kemudian bercerai, lalu diberikan surat cerai. Mungkin bagi orang itu sudah menyelesaikan persoalan. Tuhan Yesus berkata sebenarnya itu bukan penyelesaian masalah. Ya. Apakah bisa mereka antara satu pasang ini yang telah bercerai itu, mungkin salah satu telah dilukai hatinya? Apakah dengan surat cerai itu, maka luka hati seseorang pasangan itu apakah sudah terobati? Tentu tidak. Maka itu katakan di sini bahwa pemberian surat cerai itu bukan penyelesaian masalah. Ya, ada orang berkata, dan seseorang, dan saya sepakat dengan ini Bapak Ibu dan Saudara, bahwa perceraian hanyalah pelarian dari sebuah masalah, bukan penyelesaian tuntas daripada sebuah persoalan. Ya. Perceraian hanyalah pelarian daripada sebuah persoalan yang terjadi.
Ya, kita tahu, ya, kita mengerti Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa di dalam sebuah keluarga, ya, maka yang namanya perbedaan pandangan, yang namanya konflik itu bisa terjadi. Ya. Bagaimana dua orang yang memiliki latar belakang yang berbeda kemudian dipersatukan? Tentu ini bukan hal yang mudah. Maka ketika timbul yang namanya persoalan konflik di dalam sebuah keluarga, itulah sebabnya, ya, Tuhan senantiasa menuntun kita apa? Untuk kita bisa datang kepada Tuhan, memohon pimpinan Tuhan. Kedua belah pihak, baik suami maupun istri, untuk coba mencari solusi yang baik. Ya, datang kepada Tuhan, utarakan segala persoalan kepada Tuhan. Apa yang harus dilakukan, tanpa harus melakukan tindakan yang namanya perceraian ini. Ya. Ada banyak, ya, kita temukan bahwa keluarga-keluarga, ya, punya persoalan, tetapi mereka bisa bertahan di tengah-tengah berbagai macam gejolak yang terjadi. Kenapa? Karena komitmen janji nikah dipegang teguh. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan orang yang menikah di gereja, maka mereka mengikrarkan janji nikah suci dengan sebuah janji untuk menerima pasangan mereka dalam keadaan apapun juga. Dalam suka maupun duka. Dalam senang maupun dalam susah. Dalam keadaan apapun juga. Kemudian diakhiri bahwa yang memisahkan hanya maut. Hanya kematian. Tidak ada yang lain. Jadi tidak seperti prinsip orang-orang Yahudi pada zaman itu, di mana mereka boleh menggunakan alasan-alasan apapun demi melegalkan sebuah perceraian. Tuhan Yesus tidak sepakat dengan apa yang dipikirkan dan apa yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Ya, di sini kita menemukan Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa Tuhan Yesus itu sangat meminimalisir supaya tidak ada perceraian. Kemudian kita bertanya, lalu apa frase yang dikemukakan oleh penulis Injil Matius ketika ia berkata bahwa seseorang boleh menceraikan itu kalau ia mendapatkan pasangannya itu berzina, ya. Ya, sekali lagi di dalam Matius pasal 5 itu bahwa setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka orang-orang Kristen menafsirkan frase kecuali karena zina itu sebuah kelonggaran untuk perceraian. Ya. Jadi sekali lagi dalam konteks yang ditulis oleh Matius ini konteksnya ditujukan kepada orang-orang Yahudi sebenarnya pada zaman itu. Ya. Jadi kita tidak bisa lepas daripada latar belakang sebuah kitab itu ditulis untuk siapa. Jadi Matius menulis ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang notabene ia faham tentang kebudayaan orang Yahudi. Tapi kalau kita melihat daripada Injil yang lain, frase kecuali itu kita tidak temukan Bapak Ibu. Ya. Markus, Lukas, tidak kita temukan, ya, frase pengecualian ini. Tapi hanya pada penulis Injil Matius kita temukan, ya, frase ini. Ya. Sekali lagi ini karena surat ini ditujukan pertama-tama pada waktu itu kepada orang-orang Yahudi. Lalu bagaimana kita memahami kata kecuali karena zina di dalam ayat ini?
Ya, di dalam penyelidikan bahasa Bapak Ibu dan Saudara, kata zina itu ya, yaitu kata porneia. Ya. Dan kata ini memiliki makna yang sangat luas. Ya. Ya, kata porneia ini memiliki makna yang sangat luas. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Ini bisa berarti orang-orang yang melakukan persetubuhan dengan para pelacur. Ya. Atau orang-orang yang melakukan perselingkuhan. Ya. Atau mereka yang telah melakukan pelanggaran seksual. Ya. Homoseksual dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini kata porneia di sini memiliki makna seperti itu. Namun kata zina juga diidentikan dengan kata percabulan, di mana kata percabulan kita bisa temukan dalam pengertian bahasa Yunani yaitu moicheia. Dan Tuhan Yesus, ya minggu lalu kita belajar bahwa seorang yang berpikir cabul aja, maka ini sudah dikategorikan di dalam tindakan perzinahan. Maka kalau kita melihat tentang makna kata ini Bapak Ibu dan Saudara, maka kata yang diungkapkan di dalam kata zina di dalam Matius pasal 5 ayat 32, kemudian ayat 19, pasal 19 ayat 9, yaitu terjadinya perzinahan. Ya. Namun, beberapa penafsir membatasi makna kata porneia itu pada hal tindakan seksual sebelum ikatan pernikahan. Perhatikan di sini, ya. Kata porneia itu adalah pelanggaran seksual sebelum ikatan pernikahan. Ya. Misalkan ada seorang yang mau menikah, lalu kemudian ia menikah, ada janji pernikahan dilakukan. Namun sebelum melakukan persetubuhan suami istri yang sah, oleh karena mereka telah sah sebagai suami istri, tapi sebelumnya itu ia menemukan, ia mendapatkan istrinya telah melakukan tindakan perzinahan. Maka di situ kata porneia itu difahami. Perzinahan yang dilakukan sebelum adanya ikatan pernikahan. Akibatnya apa Bapak Ibu dan Saudara? Maka kalau hal ini terjadi, maka yang namanya perceraian itu dimaklumkan. Ya. Contoh di Alkitab itu Yusuf. Ya, kita menemukan tentang Yusuf, di mana ketika Yusuf sebelum mengambil Maria sebagai seorang istrinya, maka ia mendengar bahwa Maria itu hamil. Jadi dalam pandangan Yusuf, Bapak Ibu dan Saudara, maka Maria ini telah melakukan tindakan perzinahan, yaitu apa tadi? Porneia ini. Ikatan melakukan tindakan perzinahan sebelum adanya ikatan pernikahan di antara mereka. Maka kita bisa menemukan ketika itu Yusuf memiliki niatan hati
untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Dan anehnya kita bisa melihat di Alkitab Bapak Ibu dan Saudara, bahwa apa yang dilakukan oleh Yusuf pada zaman itu tidak ada celaan sama sekali. Ya, tidak dicela. Artinya apa? Sesuatu hal yang diperkenankan. Karena apa? Mereka masih belum terikat di dalam ikatan pernikahan yang kudus. Walaupun konteks orang-orang Yahudi pada saat itu, bahwa orang yang sudah bertunangan itu, maka dianggap sebagai suami istri. Tapi ingat, Yusuf dan Maria belum melakukan tindakan persetubuhan pada zaman itu. Tapi ia mendapatkan Maria hamil. Maka ia berniat untuk menceraikan Maria. Ya. Bahwa Yusuf bercerai dengan, ya, ia tidak mendapatkan celaan sama sekali. Bahkan kalau kita baca di Alkitab bahwa tindakan ini adalah menunjukkan sebuah karakter daripada seorang Yusuf yang sangat tulus dan sangat mengasihi. Sehingga ia tidak mau aib Maria itu terbuka di hadapan umum. Ya. Namun Tuhan berbicara lain kepada Yusuf sehingga pada akhirnya Yusuf menerima Maria sebagai istrinya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, kata porneia, perzinahan yang dilakukan sebelum masa pernikahan terjadi, maka ini masih bisa diperkenankan. Ya, belum ada ikatan pernikahan. Ada orang bertunangan Bapak Ibu dan Saudara, kemudian ia melihat tunangannya sudah melakukan tindakan perzinahan, maka itu masih bisa diperkenankan untuk dipisahkan. Karena belum ada ikatan. Ini hanya sebatas sebuah pertunangan. Ya, belum ada ikrar di hadapan Tuhan bahwa mereka sudah sah sebagai suami istri. Jadi kalau misalkan ada orang yang telah memasuki ikatan pernikahan, maka tidak ada alasan apapun yang dijadikan sesuatu hal yang melegalkan, hal yang disahkan sebagai landasan sebuah perceraian. Artinya sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara, ya, bahwa Tuhan Yesus sangat menghargai komitmen pernikahan. Tuhan Yesus sangat menghargai janji pernikahan yang kudus itu. Ikatan pernikahan itu. Ya. Sebuah keputusan yang harus diambil. Ia sangat menghargai bagaimana seorang wanita juga harus diperlakukan sebagai seorang ciptaan Allah yang mulia, yang perlu dihargai harkat dan martabatnya. Jadi tidak perlu direndahkan seperti apa yang dilakukan orang-orang pada zaman itu. Jadi Tuhan Yesus sangat menghargai hal demikian. Jadi komitmen terhadap pernikahan itu adalah sebuah harga yang mati yang Tuhan Yesus tekankan. Itulah sebabnya sekali lagi saya singgung di sini bahwa Tuhan Yesus berkata, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi intinya apa Bapak Ibu dan Saudara dari apa yang telah kita pelajari pada sore hari ini? Ya. Saya memberikan sebuah kesimpulan kepada kita. Yang pertama, ya, bagi saudara-saudara atau bagi kita yang masih belum menikah, ya,
Maka untuk mencari pasangan hidup, perlu menggumulkan secara serius di hadapan Tuhan. Ya. Kira-kira orang tersebut adalah memang pasangan yang telah Tuhan sediakan kepada kita atau bukan. Ya. Itu perlu dipergumulkan dengan baik. Sehingga apa? Tidak ada penyesalan di kemudian hari. Ya. Perlu diteliti dengan baik dan benar. Seperti apa kehidupannya sebelumnya. Ya. Makanya di dalam pastoral counseling senantiasa diingatkan ya, bahwa orang-orang yang akan menikah itu ia harus tahu ya, latar belakang pasangannya seperti apa. Ya. Kehidupan sebelumnya seperti apa. Sehingga di kemudian hari tidak ada yang namanya penyesalan terjadi. Ya. Jadi bagi seorang yang baru sebelum menikah, ia perlu mempergumulkan dengan baik dan benar apa yang harus ia lakukan. Kemudian, bagi yang sudah terikat dengan pernikahan, ya, kalau apapun yang terjadi di dalam kehidupan pernikahan kita, konflik dan lain sebagainya, perbedaan prinsip dan lain sebagainya, maka wajib bagi kita untuk selalu mempertahankan komitmen pernikahan itu. Bagi kita yang telah ya, terikat di dalam ikatan pernikahan, kita tetap wajib memegang hukum, ya, komitmen pernikahan kita, bahwa yang memisahkan kita adalah hanya maut. Ya. Kemudian bagi saudara-saudara mungkin yang melihat atau mendengarkan apa yang kita pelajari pada sore hari ini, namun sudah terlanjur untuk bisa melakukan tindakan perceraian, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, datanglah kepada Tuhan, memohon pengampunan atas segala apa yang telah kita perbuat karena pelanggaran yang telah kita lakukan. Dan kita percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang penuh dengan pengampunan. Dan kalau sudah hidup di dalam sebuah pernikahan selanjutnya, maka mintalah tuntunan Tuhan bagaimana di dalam memasuki fase kehidupan setelah itu. Ya. Minta tuntunan Tuhan, apa yang harus dilakukan. Biarlah Tuhan senantiasa boleh menuntun dan memimpin kehidupan keluarga kita masing-masing. Sehingga di dalam apapun kita selalu mempermuliakan Tuhan dalam hidup ini. Sebagai orang percaya, mari hiduplah berkenan di hadapan Tuhan. Taatilah firman Allah, ikutilah apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita melalui pembelajaran pada sore hari ini. Amin. Mari kita akhiri dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami boleh belajar firman-Mu pada kesempatan sore hari ini. Biarlah apa yang telah kami pelajari, kami boleh terapkan itu di dalam kehidupan kami. Tuntun kami untuk mengerti dan memahami dan melakukan firman. Kalau Engkau melihat kami banyak hal yang tidak berkenan kepadamu, ampuni kami ya Tuhan. Dan biarlah kami tetap memelihara, memegang teguh ikatan pernikahan, komitmen pernikahan yang telah kami ikrarkan di hadapan-Mu ya Tuhan, di hadapan umat-Mu. Dan Engkau juga boleh menjagai setiap keluarga-keluarga saat ini ya Tuhan, sehingga kehidupan mereka senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita.